SDM dari KPU Utara. Oke Pak? Ya. Baru cuma. Oh antri dah. Oh boleh. Masuk atau podcast RPP KPU buat. Itu nampak boleh. Selamat pagi Pak Ego. Pagi Pak Ulti. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast RPP KPU Kabupaten Agam. Bersama saya Welzi Marson, selama lebih kurang 30 menit ke depan akan menemani teman pemilih dalam mengulas tuntas terkait topik dari podcast kita hari ini, yaitu adalah strategi penguatan kapasitas kelembagaan di KPU Kabupaten Agam menyongsong pelaksanaan pemilu tahun 2024. Baik, bersama saya di studio telah hadir Bapak narasumber kita, Bapak Erkonolis, yang mana beliau adalah Ketua dari Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih, dan SDM Kabupaten Agam. Selamat pagi Pak Eko. Pagi Pak Welzi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Masih semangat ya Pak ya? Semangat. Ya, ini Pak, langsung saja Pak, mungkin terkait dengan makin dekatnya dari pelaksanaan tahapan dari pemilu tahun 2024 itu tanggal 14 Juni 2022 itu udah mulai tahapannya Pak. Kira-kira Pak, mohon diceritakan Pak apa aja keadaan dan posisi dari SDM di KPU Kabupaten Agam untuk menyongsong pemilu tahun 2024 ini Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Welzi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bincang-bincang di podcast RPP KPU Kabupaten Agam untuk mengulas tentang persiapan dan kesiapan kita dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Jadi Bapak Elzi, yang pertama yang harus kita pastikan itu dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan datang itu tentu SDM. Iya. Ya. Jadi terkait dengan SDM ini kita pastikan peran dan fungsi SDM kita itu berjalan dengan baik. Jadi berdasarkan PKPU nomor 14 tahun 2020 tentang fungsi kemudian tugas, kemudian susunan organisasi, Sekjen KPU, kemudian Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Agam, bahwasanya kita sudah melakukan penataan SDM kita, mulai dari Kasuba sampai dengan staf kita. Jadi berdasarkan perintah atau amanat dari PKPU nomor 14 tahun 2020 ini kita sudah menata SDM kita itu dengan maksimal. Yeah. Mudah-mudahan dengan SDM kita yang sudah kita tata dengan maksimal ini segala hal-hal yang berkaitan dengan tahapan nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita juga memastikan jaringan internet kita itu memadai, ya, karena bagaimanapun juga karena kita akan menghadapi tahapan, tentu kita tidak terlepas dari penggunaan jaringan. Makanya kita pastikan ketersediaan jaringan kita ini memang betul-betul memadai, sehingga menunjang program dari kegiatan atau tahapan yang kita lakukan nanti. Kemudian selanjutnya juga media-media yang kita miliki di KPU seperti website itu dari sekarang kita sudah siapkan, baik konten-kontennya, bagaimana kita mendesain konten-konten ini menarik bagi masyarakat, bagi pengunjung website kita ini nanti. Kemudian kita juga mempublikasikan tulisan-tulisan atau berita-berita melalui website kita.
Kemudian di website kita itu juga kita masukkan layanan-layanan yang ada di lembaga kita, yaitu KPU Kabupaten Agam. Yang pertama tentang PPID, yang mana fungsi dari PPID ini adalah sebagai layanan ya untuk untuk memberikan informasi atau data kepada masyarakat atau stakeholder gitu. Kemudian ada juga JDIH. JDIH kita di KPU Kabupaten Agam sudah mempunyai JDIH. Fungsinya adalah mengimpun seluruh undang-undang, kemudian PKPU, kemudian segala keputusan itu bisa kita akses di JDIH. Kemudian kita di KPU Kabupaten Agam juga mempunyai rumah pintar pemilu. Di rumah pintar pemilu ini kita menyajikan nanti hal-hal yang berkaitan tentang informasi demokrasi, kepemiluan, kemudian kearsipan juga kita kita inventaris di di RPP ini. Kemudian kita juga mempunyai buku-buku yang berkaitan tentang demokrasi dan pemilu. Kemudian kita juga memaksimalkan atau memfungsikan atau mengaktifkan keumasan kita. Jadi keumasan ini fungsinya nanti mempublikasikan seluruh kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan yang kita lakukan, baik yang sedang berjalan maupun yang akan kita laksanakan. Jadi keumasan ini kita juga melibatkan stakeholder di sini. Pemerintah daerah, kemudian peserta pemilu. Kita nanti akan bentuk grup keumasan ini sehingga nanti segala bentuk publikasi kita bisa kita share melalui grup keumasan kita ini. Mungkin itu Pak Wilzi terkait dengan persiapan SDM kita dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Ya, berarti udah banyak juga ya Pak ya. Ya, jadi selain bisa berkunjung langsung ke KPU, juga bisa langsung diakses melalui handphone ya Pak. Bisa diakses melalui genggaman aja ya Pak ya. Ya betul, karena kita sekarang dalam era teknologi informasi ya. Jadi masyarakat tidak capek-capek lagi untuk datang ke KPU mencari informasi, minta data kan. Dengan layanan yang kita sediakan di di media KPU Kabupaten Agam, insyaallah itu akan menjawab segala kebutuhan masyarakat terkait dengan data dan informasi. Kalaupun nanti masyarakat masih kurang mendapatkan informasi dan layanan ini melalui melalui media yang tersedia di KPU Kabupaten Agam, masyarakat bisa langsung ke KPU Kabupaten Agam. Misalnya kalau dia mau meminta data misalnya, silakan kita layani dengan syarat kita sebagai arsip juga bagi kita, kita minta dia memasukkan surat. Oh gitu, bisa ya? Itu ya bisa, karena nanti inilah menandakan bahwasanya layanan kita itu dikunjungi oleh masyarakat gitu. Dan ini menjadi laporan juga bagi kita nanti. Ya, bagi teman pemilih. Jadi jangan sungkan-sungkan buat betul. Baik hadir ke KPU ataupun mengakses layanan-layanan yang telah disediakan oleh KPU itu ya Pak ya. Ini selanjutnya Pak Eko terkait dengan persiapan baik dari sekretariat maupun dari KPU. Kita tahu KPU itu terbagi dari dua unsur, yaitu komisioner dan sekretariat KPU. Terkait persiapannya apa aja nih Pak Eko dari KPU dan sekretariat ini untuk menyongsong pemilu 2024 Pak? Ya, oke Pak Wilzi. Ya, ini perlu juga kita jelaskan kepada masyarakat ya, karena tidak seluruh masyarakat yang mengetahui tentang susunan organisasi di KPU Kabupaten Agam. Di lembaga penyelenggara KPU Kabupaten Agam itu ada terdiri dari dua unsur. Yang pertama KPU itu terdiri dari 5 orang komisioner. Dari 5 orang komisioner itu ditunjuk 1 orang ketua merangkap anggota. Jadi 5 komisioner itu memegang divisi masing-masing. Jadi yang
divisi yang pertama itu adalah divisi umum keuangan dan logistik, itu dipegang oleh ketua. Oh, merangkap ya Pak ya? Merangkap, Iya, dipegang oleh ketua. Dan nanti ada apanya kasubag umum ya, yang membidangi kasubagnya adalah kasubag umum. Kemudian yang kedua adalah divisi teknis penyelenggaraan. Divisi teknis penyelenggaraan ini mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan, teknis-teknis penyelenggaraan, dan itu nanti kasubagnya disebut juga dengan kasubag teknis dan UPMAS. Kemudian ada divisi data dan informasi. Divisi data dan informasi ini yang berkaitan tentang data pemilih. Ya, data pemilih. Jadi sahabat pemilih, kalau kita ingin mengcek nama kita, apakah kita sudah terdaftar di DPT, silakan nanti dicek di lindungi hakmu. Jadi nanti masyarakat boleh nanti akses namanya, masukkan nicknya, kemudian namanya, kemudian oke kan? Bisa langsung ya? Nanti akan muncul di mana siapa namanya, kemudian di mana terdaftarnya, TPS mananya, itu sudah bisa muncul nanti kalau sudah terdaftar di DPT. Tetapi kalau belum terdaftar di DPT, itu nanti bisa melapor langsung ke KPU Kabupaten Agam, supaya nanti bisa kita masukkan ke data pemilih kita. Gitu, berarti udah bisa layanan itu bisa langsung diakses oleh masyarakat ya Pak ya? Iya. Kemudian yang keempat, divisi hukum dan pengawasan. Jadi divisi hukum dan pengawasan ini yang membidangi tentang persoalan-persoalan hukum. Itu divisi hukum itu juga mitra kerjanya adalah kasubag hukum. Kemudian yang terakhir divisi saya sendiri, yaitu sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, sumber daya manusia. Jadi sangat panjang ya Pak. Sangat panjang. Kegiatannya pun sangat padat juga Pak Izi. Jadi kita kasubag kita adalah program kasubag hukum yang membidangi SDM, kemudian kasubag teknis yang membidangi tentang kampanye maupun sosialisasi. Itu kasubagnya kasubag teknis. Jadi ketika kita sudah memastikan SDM kita ini sudah berjalan dengan baik, tentu harapan kita nanti seluruh tahapan itu bisa kita pastikan itu bisa kita kerjakan dengan baik juga Pak Lizi. Kemudian struktur di KPU itu sendiri ada yang KPU, kemudian ada sekretariat. Sekretariat itu terdiri dari ASN, PNS. Jadi secara jumlah SDM ASN kita di KPU Kabupaten Agam itu sudah mencukupi sebanyak 17 orang. Kemudian ditambah dengan pegawai PPM-PM sebanyak 7 orang. 7 orang. Ya. Ini terkait Pak? Strategi nih Pak. Ya. Kan KPU merupakan calon-calon pelaku sejarah nih Pak Eka. Betul. Pelaku sejarah pemilu serentak dan pemilihan serentak ini kan pertama kali nih untuk dilakukan di Indonesia. Jadi KPU dan jajarannya ke bawah itu merupakan pelaku sejarah nantinya. Betul Pak Izi. Kira-kira Pak, strateginya gimana Pak supaya pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini bisa berjalan dengan optimal Pak dan maksimal. Silakan Pak. Jadi ketika SDM kita itu secara kuantitas dan kualitas sudah memadai, tentu harapan kita seluruh tahapan itu bisa kita laksanakan dengan baik.
bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian terkait dengan terkait dengan DM tadi, tentu kita harus membangun soliditas kita atau kebersamaan kita. Bagaimana kita ketika tahapan itu masuk, kita bisa membagi SDM kita itu sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga nanti kita pastikan tahapan itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Ketika tahapan itu berjalan dengan baik, tentu pemilu yang kita laksanakan itu tentu akan menghasilkan output yang baik juga. Jadi Pak Ulzi, kita di KPU Kabupaten Agam, terutama saya selaku komisioner, itu sudah 2 kali melaksanakan pemilihan. Yang pertama di 2020 itu di 2019 itu pemilihan presiden, DPR, DPD, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kemudian yang kedua pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Jadi dari 2 pemilihan yang sudah kita lakukan itu, kita sudah bisa mengidentifikasi atau meminimalisir segala kekurangan-kekurangan kita atau kelemahan-kelemahan kita di 2 pemilu sebelumnya, Pak Ezi. Nah, jadi ketika kita sudah bisa segala hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kita, tentu harapannya bisa kita selesaikan dengan baik. Dan kekurangan-kekurangan itu kita tutup. Begitu Pak Ezi. Ya ini Pak, kan tadi seperti Bapak bilang udah ada pengalaman nih Pak, baik di pemilu tahun 2019, baik itu Pileg dan Pilpres. Selanjutnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, pemilihan kepala gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Kan pengalamannya udah ada ini Pak. Iya, betul. Kira-kira nih Pak, yang namanya pelaksanaan pasti ada plus minusnya. Betul, betul. Harapannya ke depan bagaimana nih Pak terhadap pelaksanaan ini? Apakah masih ada yang perlu dibenahi atau baik itu berupa sarana maupun prasarana supaya pada tahun 2024 baik itu pemilu maupun pemilihan bisa lebih optimal lagi Pak? Kira-kira apa harapannya Bapak ini? Silakan Pak. Ya, itu yang kita katakan tadi. Ketika kita sudah ada pengalaman di 2 pemilu sebelumnya, tentu untuk pemilu ke depannya kita akan menyesuaikan, akan menutup celah-celah kelemahan kita dalam proses melaksanakan tahapan itu tadi. Nah, tentu saja mungkin di masing-masing kita tidak sama proses untuk mendapatkan ilmunya itu tentu tidak semuanya kita merata ya. Ada yang paham, ada yang masih setengah-setengah, mungkin ada yang masih kurang gitu. Dan dalam berjalannya tahapan ini kita tetap melakukan penguatan SDM ini. Ya, penguatan SDM, kemudian bagaimana SDM kita ini bisa berjalan sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Kemudian tentu harapan kita untuk mendapatkan output pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu tentu kita tidak terlepas juga sinergi kita dengan stakeholder atau pemerintah daerah. Bagaimana kita mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah bahwasanya tahapan ini setiap tahapan itu bisa kita konsolidasikan dengan baik sehingga nanti hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kita tentu bisa kita laksanakan dengan baik juga Pak Uzi. Ya ini harapan mungkin ya Pak ya. Semoga kedepannya apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan dapat terlaksana dengan baik sehingga pemilu berkualitas di 2024 itu terlaksana dengan baik, Pak. Betul Pak Uzi, itu harapan yang harapannya itu. Harapan besar kita Pak Uzi. Ya, mengingat ini pekerjaan berat sangat menanti kita nih Pak di depan mata. Perlu juga
kita selain untuk menyiapkan sarana dan prasarana juga perlu juga kesehatan. Kira-kira terkait untuk untuk optimalisasinya pelaksanaan pemilu ini, bagaimana persiapan terkait dengan penguatan kapasitas kelembagaan, baik itu kapasitas dari SDM-nya sendiri maupun dari sarana prasarana yang telah ada ataupun yang akan dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Agam. Ya, terima kasih Pak Uzi. Jadi pemilu 2024 itu pemilu yang sangat menarik. Pemilu yang sangat bersejarah bagi rakyat Indonesia. Bahwasanya di Indonesia itu inilah pemilu yang dilaksanakan serentak di tahun yang sama. Iya. Nah, di tahun yang sama. Jadi untuk pemilu atau pemilihan umum itu, pemilihan presiden, DPR RI, kemudian DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kemudian di 27 November 2024 itu akan dilaksanakan pemilihan serentak kepala daerah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu dilaksanakan di tahun yang sama. Ini tentu kita membutuhkan SDM yang cukup besar gitu, Pak Uzi. Makanya mulai dari sekarang kita mengidentifikasi terkait dengan kesiapan SDM kita, kemudian tentu nanti kita akan melakukan pembekalan, pelatihan, kemudian diklat-diklat bagaimana kita bisa meningkatkan SDM kita itu agar pemilu di tahun yang sama itu bisa kita laksanakan dengan baik. Tentu kita juga memperhatikan bagaimana kesehatan penyelenggara kita, baik itu tingkat ad hoc maupun kita sendiri di KPU dan sekretariat gitu. Ya, termasuk kesejahteraannya ya, Pak ya. Termasuk kesejahteraannya gitu. Ini terakhir nih Pak Eko. Dalam pelaksanaan pemilu 2024 pasti bahkan banyak halangan dan rintangannya nih Pak Eko. Ya. Ini harapan Pak Eko nih dengan berbagai macam rintangan itu, kira-kira harapan Pak Eko bagaimana untuk menyiasati halangan dan rintangan tersebut Pak Eko? Ya, tentu saja dengan dengan proses pemilu yang dilaksanakan, pemilu dan pemilihan dilaksanakan di tahun yang sama, tentu nanti akan ada tahapan itu yang beririsan. Ada tahapan yang beririsan. Kita harus dari sekarang merencanakan dengan baik gitu. Kemudian kita juga tidak bisa jalan sendiri. Kita harus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Apakah itu penyelenggara, kemudian pemerintah daerah, kemudian peserta pemilu, kemudian tokoh masyarakat berperan aktif untuk bersama-sama bagaimana kita menyukseskan pemilu 2024 yang akan datang. Karena ini memang beban berat bagi kita penyelenggara, tetapi ketika ini sudah kita konsolidasikan dengan baik, tentu harapannya persoalan-persoalan itu bisa kita atasi secara bersama-sama, Pak Uzi. Jadi mungkin dari panjang lebar yang telah diuraikan Bapak, mungkin secara kasat mata dan secara harafiahnya mungkin ini sudah memasuki tahapan persiapan yang udah lumayan matang lah Pak ya. Untuk yang ke depan, baik itu dari apanya. Mungkin itu aja dulu Pak terkait dengan bincang-bincang kita terkait strategi dari penguatan kapasitas kelembagaan di KPU Kabupaten Agam untuk menyongsong pemilu 2024. Terima kasih kami ucapkan dari saya selaku host itu terkait apa yang telah Bapak paparkan tersebut. Semoga bermanfaat bagi para teman-teman pemilih kita nantinya dan menjadi penambah hasanah dalam pandangan terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman pemilih.